Selamat pagi, salam sehat, salam jumpa, dan salam sejahtera buat kita semua. Kita berterima kasih bisa berjumpa lagi pada hari ini. Kita akan bersama-sama merenungkan sabda Tuhan. Mari kita memohon di dalam doa. Tuhan yang Maha Baik, kami berterima kasih untuk kebaikan-Mu pada hari ini. Bukalah hati dan pikiran kami, dan izinkan kami untuk membaca dan mengerti sabda-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang terkasih, bacaan kita pada hari ini terambil dari Kisah Para Rasul pasal 1, ayat 4 dan 5. Saya akan membacakannya buat kita. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar janji padaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Sampai sedemikian pembacaan kita. Yang berbahagia ialah kita yang membaca, merenungkan dan melakukan sabda Tuhan. Saudaraku yang terkasih, tema kita pada saat ini, roh yang dijanjikan. Saudara, ada seorang bapak, dia tersugesti bahwa kalau ia berada di gereja, hatinya tenang, hatinya nyaman, dan tidak akan ada emosi yang akan terpicu ketika ia berada di gereja. Sementara ketika ia berada di rumahnya, melihat anak-anaknya, melihat keluarganya membuat rumah berantakan, berisik, dia menjadi marah, dia menjadi kesal, dan dia mengatakan dia tidak merasa tenang, dia tidak merasa nyaman karena roh Tuhan tidak ada di tengah-tengah keluarga. Saudara, benarkah ini, saudara? Saudara, janji Tuhan untuk menghadirkan Roh Kudus sebagai pengganti Tuhan Yesus sendiri, itu adalah Allah yang hadir di tengah-tengah kita. Dan kuasanya tidak terbatasi oleh apapun. Nah, kalau kita lihat bacaan kita pada saat ini, bagaimana murid-murid diminta untuk tidak meninggalkan Yerusalem sebelum mereka menerima Roh Kudus. Dan ini adalah kisah bagaimana murid-murid akan diberi perintah untuk bersaksi tentang kebaikan Tuhan, tentang firman Tuhan kepada setiap orang. Nah, saudara, Roh Kudus itu adalah Roh Allah yang mampu memberikan kekuatan, memberikan penghiburan dimanapun kita berada. Jika murid-murid mampu melakukan tugas dan perannya di mana saja ia dituntun, maka kita juga akan mampu dan merasakan bagaimana dampak hadirnya Roh Kudus buat kehidupan kita. Jadi tidak perlu lagi kita memikirkan tempat di mana kita berada, tetapi Roh Kudus itu selalu bersama dengan kita, yang memberikan kita penghiburan dan kekuatan, memberikan kita penyertaan, memberikan kita hikmat. Tinggal kita mau tidak kita melakukan firman Tuhan dalam kehidupan keluarga kita, yang mungkin ada saja yang membuat kita sakit hati, kecewa. Mampu tidak kita tetap mendengarkan suara Roh Tuhan, untuk kita tetap sabar, untuk kita tidak emosi, untuk kita tidak terpancing emosi. Semua itu bermula karena keegoisan kita yang lebih memilih diri kita ketimbang Roh Kudus. Maka dari itu, biarlah kita tetap hidup di dalam keyakinan akan hadirnya Roh Kudus. Dan itu juga yang akan menolong kita sepanjang hari ini dan waktu-waktu kita di depan. Selamat berproses dan selamat meyakini hadirnya Roh Kudus di dalam setiap kita yang percaya. Mari kita berdoa.
Terima kasih Tuhan yang baik. Engkau adalah teladan kami, Engkau adalah Allah yang telah hadir melalui Roh Kudus. Biarlah kami juga mengandalkan Engkau dan mendengarkan suara-Mu di dalam setiap tugas dan peran kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.